Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk berdiri di maqam yang mulia ini, bertakarub kepadanya. Segala apa yang telah kita lakukan dalam bentuk ibadah mahdhah, mudah-mudahan apa yang selama ini kita baktikan dalam bentuk kebaikan menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia dilimpahkan ke junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, di setiap kali kita bertemu dengan Jumat ke Jumat, dalam salah satu hadis menegaskan antara Jumat dengan Jumat yang lainnya itu adalah maghfirah, ampunan terhadap segala dosa. Maka pertemuan Jumat ke Jumat itulah harus diisi dengan sebuah kebaikan, sebuah nilai amal soleh. Karena dalam bentuk amal soleh dan kebaikan apapun juga, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk apapun juga, boleh jadi kebaikan itu akan menghantarkan kepada kita untuk bisa dekat dengan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, hari ini kita masih berada di suasana bulan Zulhijjah, bulan yang menurut beberapa hadis memiliki keunggulan dan kualitas keimanan yang mumpuni, di mana sejumlah hadis menegaskan bahwa di bulan Zulhijjah itu rentetan ibadah yang kerap kali kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di bulan Zulhijjah umat Islam diperintahkan untuk mengkurbankan 10 kepemilikannya. Di bulan Zulhijjah umat Islam diperintahkan untuk sering membaca Al-Quran. Di bulan Zulhijjah umat Islam melalui hadis diperintahkan untuk melakukan amal soleh yang terbaik. Bahkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar menegaskan Ani bani Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dhamu indallah wala uhibba ilaihi minal amal. Tidak ada satu amal pun yang tertolak bagiku, kata Allah, di bulan itu, wala uhibbu, dan kami sangat mencintai bagi orang yang selalu mengisinya dengan kebaikan. Wala uhibba ilaihi min amalin bihinna, dan tidaklah aku sangat mencintai kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan. Apa amal itu? Bulan Zulhijjah diisi dengan amal apa aja yang dicintai sama Allah itu? Maka di hadis itu fa'aktsaru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Fa'aktsaru fihinna, maka perbanyaklah di hari-hari bulan itu minal tahlili, tahlil, wa takbiri, takbir, wa tahmidi, dan tahmid, memuji mengagungkan Allah di bulan-bulan itu.
maka itu adalah bagian dari rentetan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai amal kebaikan yang dilakukan oleh kita semua, tapi tahmid, tahlil, takbir adalah bagian rasa sangat dicintainya amal yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kenapa? Para mufassir, ahli hadis, ahli tafsir menegaskan karena bulan Zulhijjah itu ada kaitannya dengan sejarah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tokoh yang terpopuler, ada beberapa penelitian yang menegaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah salah satu tokoh yang paling sukses di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Sehingga dalam literatur agama Islam, anbiya'u, aulia anbiya'u, Nabi Ibrahim itu dikategorikan kepada aulianya para nabi. Kenapa dia selalu sukses dalam membimbing dan merubah peradaban dan kebudayaan pada saat itu? Sampai saat ini nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama Ibrahim alaihissalam oleh kita dan jutaan umat Islam didoakan di dalam at-tahiyat kita. Itu bukti kesuksesan, kepemimpinan beliau di saat dulu sampai sekarang. Tidak ada tokoh yang sampai ini didoakan kecuali dua, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jutaan tahun tidak ada tokoh yang sekaliber dia. Sampai saat ini kita mendoakan prestasi dan kualitas spiritual yang luar biasa. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaiban. Keberhasilan, kesuksesan, keselamatan bagimu wahai baginda Rasulullah. Dan kesuksesan dan keselamatan bagimu wahai Nabi Ibrahim. Jutaan bahkan puluhan juta umat Islam di at-tahiyat selalu mendoakan kesuksesan beliau. Ini bukti kesuksesan baginda Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam sukses menyelamatkan peradaban Arab dan lain sebagainya? Karena tidak lain Ibrahim selalu mewanti-wanti kepada kita untuk tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak meninggalkan ketakwaan dan keimanan. Iman dan takwa adalah bagian ideologi yang paling benar. Selain itu, ideologi itu adalah salah. At-taqwa itu adalah ideologi yang akan bisa menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ideologi selain takwa, ideologi selain iman itu adalah ideologi yang salah. Dan ini dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah. Ibrahim mengajarkan kepada kita tujuan dan masa depan kita adalah Allah, bukan yang lainnya. La ilaha illallah. Masa depan kita adalah Allah. Kalau masa depan kita hidup selain Allah, hidupnya akan kacau. Prinsip tauhid itu oleh Nabi Ibrahim diajarkan kepada setiap manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Bagaimana jadinya kalau kita tidak mengenal Islam melalui Nabi Ibrahim? Kita bisa bertakarrub kepada Allah, kita bisa ruku, kita bisa sujud karena prestasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memahami, dia berusaha mencari kebenaran Allah, lalu kemudian dia mengajarkan satu ayat demi ayat kepada umatnya. Sampai kita saat ini, kita bisa mengimani, kita bisa ruku, kita bisa sholat, dan kita bisa melakukan kebaikan apapun dalam bentuk ibadah karena memang kita mengenalnya melalui ajaran Ibrahim dan Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah.
Ibrahim itu mengajarkan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, profesi apapun pekerjaan kalian, dan dimanapun kalian berada, jangan pernah kehilangan keyakinan kalian terhadap Allah. Karena masa depan peradaban, karena masa depan kesuksesan hidup itu ditentukan kepada seberapa jauh kita mengenal dan dekat dengan Allah. Maka masa depan hidup kita adalah Allah. Prinsip tauhid ini diajarkan kepada kita melalui kalimat la ilaha illallah. Kenapa ada? Karena begitu Nabi Ibrahim, seberapa kerasnya persoalan dan krisis yang menimpa dirinya dianggap sebagai sebuah keberkahan. Lihatlah Al-Quran menggambarkan bagaimana Ibrahim menghadapi orang tuanya yang saat itu berprofesi sebagai pembuat patung. Ya ayah, kenapa kau membuat patung sebagai minimalis Tuhan? Ini tidak bisa menyelamatkan kita semua. Problem Ibrahim berhadapan dengan lingkungan sekitar yang ayahnya berprofesi sebagai pembuat patung. Dia tidak putus asa menghadapi persoalan itu, lalu Ibrahim tersohor di Jazirah Arab dan Palestina sebagainya. Lalu kemudian Ibrahim oleh Raja Namrud dilemparkan untuk dibakar karena dia membawa ajaran yang tidak pada umumnya pada saat itu. Ada nilai ketauhidan. Kalau dulu masyarakatnya mengandalkan di luar Tuhan menjadi andalannya, Nabi Ibrahim bukan Allah yang menjadi, bukan asnam-asnam yang menjadi tujuan yang pagi ini. Allah lah yang menjadi tujuan kita. La ilaha illallah. Prinsip tauhid seperti ini diajarkan kepada kita agar kemudian kita memahami hidup masa depan itu adalah Allah. Kenapa begitu? Karena kemudian kalau kita menjadikan Allah menjadi harapan satu-satunya, Allahus Somad, Allah lah menjadi harapan bagi hidup kita, maka hidup kita itu selalu melahirkan mental yang sehat. Kalau kita berharap selain kepada Allah, misalnya kepada harta, misalnya kepada keturunan, misalnya kepada pekerjaan, harapan itu tidak akan bisa mensukseskan kita semua dan akan pasti terpisah dan terputus. Kalau kita merasa memiliki harta dan harta menjadi harapan hidup kita, harta itu akan hilang dan timbullah rasa kekecewaan karena kita berharap kepada harta itu. Contohnya di saat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberikan seorang anak, Robbi habli minas solihin, ya Allah, aku itu tidak punya keturunan, kasihlah padaku keturunan dan anak yang soleh. Sudah lama anak yang ditunggu tetapi tidak diberi beberapa tahun, lalu kemudian anak itu diberi pada suatu saat. Lalu kemudian ini aroku fil manam, wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku disuruh untuk menyembelihmu. Bayangkan pada saat itu anak menjadi status sosial, anak menjadi simbol kesuksesan, tetapi simbol kesuksesan yang menempel pada Nabi Ibrahim harus dihilangkan, harus dihilangkan kesuksesan itu. Kata Ismail, maka ya silakan saja wahai ayahku kalau ini adalah perintah Tuhan. Karena apa? Tujuan Nabi Ibrahim dengan melalui tauhidnya bukan Ismailnya yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana anak dan keturunan itu bisa menghantarkan Nabi Ibrahim dekat dan memahami Allah.
Dia tidak ingin anaknya menjadi harapannya. Hanya Allah lah yang ingin menjadi tumpuannya. Allahus Somad. Hari ini simbol Ismail itu tidak dalam bentuk anak. Kalau di dalam Al-Quran Ismail itu digambarkan kepada sosok anak, tetapi sekarang muncul pada simbol anak itu melalui keturunan. Ismail itu ada di jabatan, Ismail itu ada di profesi, Ismail itu ada di harta dan lain sebagainya, yang membuat harta dan lain sebagainya menjadi tujuan hidupnya, bukan Allahnya. Maka oleh sebab itu ajaran tauhid baginda Ibrahim alaihissalam untuk bisa memberi jarak dan melepaskan kepemilikan kita agar kita bisa berdekat dengan Allah. Profesinya bukan tujuan, keluarganya bukan tujuan, tapi keluarga dan profesi agar bisa mendekat kepada Allah. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, kenapa Nabi Ibrahim dianggap dan sukses menjadi auliatul anbiya? Karena satu adalah prinsip ketauhidannya. Prinsip tauhid yang dipegang yaitu illallah, Allah lah yang menjadi tujuan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, selain ketauhidan yang diajarkan kepada kita melalui bulan Zulhijjah, agar kita semakin menjaga ketauhidan kita, semakin menjaga nilai-nilai kebaikan yang terus kita ungkapkan dan praktekkan di dalam kehidupan kita, ada juga adalah menghadapi hidup kita itu dengan kesabaran yang luar biasa. Wasta'inu bisabri wassalah. Tauhid akan melahirkan akhlak yang sabar. Sabar itu, kata Imam Al-Ghazali di kitabnya Wastabirul Istiqomah Ibadah, sabar melakukan ibadah, sabar taat kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi lakukan apa yang terbaik di dalam hidup kita dengan kesabaran yang luar biasa. Wasta'inu, lakukan hidup ini bisobri wassolat, dengan tingkat kualitas kesabaran dan sholat. Karena sabar dan sholat bagian dari upaya kita untuk bisa dekat dengan Allah. Tidak ada cara lain untuk bisa bertemu dengan Allah kecuali melalui sholat. Bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diponis sudah bisa masuk surga, tetapi konon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat hingga kakinya bengkak, sehingga keasikan bermuwajahah dengan Allah di dalam sholat ditegur sama istrinya Aisyah, wahai suamiku, engkau itu dijamin masuk surga, kenapa kau berlama-lama di dalam sholat? Kata Rasulullah, tidakkah boleh aku menikmati pertemuanku dengan Allah di dalam sholat? Nikmati pertemuan kita di dalam sholat, karena di dalam sholat itu adalah bagian dari cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam gerak, dalam sujud, dalam ruku dan dalam bacaan, itu menumbuhkan nilai spiritualitas bahwa hidup tidak ada apa-apanya kalau tanpa Allah. Di dalam takbir kita menyebutkan Allahu Akbar. Tidak ada yang maha kuasa dan tidak ada yang maha bijaksana kecuali Engkau ya Allah. Persoalan apapun di dalam hidup ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita melibatkan Allah akan terasa gampang kita melaluinya. Dan itu disimbolkan oleh Rasulullah di saat kita membuka sholat Allahu Akbar.
Kenapa orang mengalami stres, kenapa orang mengalami gejala kejiwaan dan lain sebagainya? Karena di dalam hidupnya tidak mengallahu akbarkan. Pertemuan intens di dalam sholat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, karena tidak lain dan tidak bukan salah satu ajaran makna sholat itu adalah membangun mentalitas kita yang lebih optimis. Pikiran kita terbangun optimis, mentalitas kita terbangun menjadi positif. Tidak ada Allahu Akbar, tidak ada yang maha bijaksana kecuali Engkau ya Allah. Bayangkan kalau keluar kita di dalam setelah kita melaksanakan sholat lalu kita berabsus salam kepada manusia, kita memiliki kemampuan bahwa masalah seberat apapun yang kita hadapi, kalau kita melibatkan Allah akan terasa gampang. Lalu kita membaca Al-Fatihah dan sebagainya, lalu ruku dan sujud, kemudian at-tahiyat, dan kita mendoakan seluruh baginda orang-orang soleh dan lain sebagainya. Orang yang mentalnya sehat adalah orang yang selalu mendoakan kepada orang yang lain. Perasaan positif itu lahir dari akhlak yang mulia. Perasaan dan pikiran yang positif itu kalau kita melakukan tindakan itu pasti yang ditebarkannya adalah kebaikan. Bayangkan, idza laqitumuhu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan sesama muslim yang lainnya, kata Rasulullah, fasallim alaihi, doakanlah dia. Karena orang yang mentalnya sehat, yang lahir dari sholat itu sering mendoakan kepada sesamanya. Orang yang mentalnya negatif tidak mungkin dia memiliki kemampuan untuk mendoakan sesamanya. Maka itu bagian dari makna yang kita bangun, yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam melalui ketauhidannya, lalu lahir menjadi praktek-praktek akhlak yang mulia. Iman dan takwa yang kita miliki itu harus bisa dirasakan oleh tetangga kita manisnya iman. Kalau kita kualitas kita, bagaimana mengukur kualitas iman kita dan takwa kita? Kita tanyalah tetangganya, merasa nyaman gak bertetangga dengan kita? Apakah kita memiliki kualitas iman dan takwa yang bagus? Tanyalah anak-anak kita, mereka merasa nyaman apa tidak? Kalau tetangga kita, anak kita, istri kita tidak merasa nyaman, maka jangan-jangan itu bukanlah iman. Karena iman dan takwa akan melahirkan akhlak yang mulia yang akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang di sekeliling kita. Akhlak yang seperti itu adalah lahir dari ketauhidan yang Allah menjadi tujuan utama dalam hidupnya, yang diajarkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah. Tujuan utama hidup kita adalah Allah, masa depan hidup kita adalah Allah. Jangan menyandarkan hidup ini, jangan menyandarkan makna hidup ini kepada selain Allah. Karena kalau menyandarkan kepada harta, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya, maka akan ada rasa kecewa. Karena itu semua akan meninggalkan kita. Tetapi Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita. Nikmati pertemuan kita dengan Allah melalui sholat di 5 waktu. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, itu yang bisa saya sampaikan di khutbah yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.